mempresentasikan materi tentang the development of international human rights law. Hari ini saya akan membawakan 3 poin. Yang poin pertama ada history of international human rights law, yang kedua generation of human rights, yang ketiga explain cross generation. Nah, di sini berawal dari gagasan natural law atau hukum alam yang menegakkan martabat setiap manusia. Natural law sendiri atau bisa kita sebut hukum alam itu adalah suatu gagasan filosofi yang menyatakan bahwa ada hukum dan prinsip moral yang bersifat universal, abadi, dan melekat pada diri manusia. Bukan karena ditetapkan oleh negara, tetapi karena berasal dari natur atau hakikat manusia itu sendiri. Artinya sebelum ada peraturan negara sebelum ada negara, konstitusi atau peraturan negara, manusia tuh udah memiliki hak-hak tertentu yang tidak boleh dilanggar. Nah, berarti pemikiran ini tuh sangat berpengaruh banget dalam lahirnya dokumen-dokumen seperti Magna Carta 1215, Bills of Rights 1689, dan Declaration of the Right of Man 1789. Nah, dari yang tadi saya sebutin itu sebenarnya tuh dokumen awal. Dokumen awal itu Magna Carta 1215, Bills of Rights 1689, yang ketiga Declaration of the Right of Man 1789. Nah, dokumen pertama itu tuh ada Magna Carta yang lahir di Inggris pada tahun 1215. Piagam ini tuh memaksa Raja John untuk mengakui bahwa kekuasaan raja itu tidak absolut dan bahwa ada hak-hak tertentu yang tidak dapat atau tidak boleh dilanggar. Terutama tuh hak atas kebebasan dari penahanan sewenang-wenang dan prinsip bahwa raja pun tunduk pada hukum. Meskipun awalnya bersifat feodal dan hanya melindungi kaum bangsawan, tapi Magna Carta ini tuh menjadi simbol awal gagasan supremasi hukum atau bisa kita sebut rule of law, dan cikal bakal munculnya hak konstitusional modern. Nah, yang kedua kan tadi saya sebutin tuh ada Bills of Rights. Nah, Bills of Rights ini tuh perkembangan terjadi melalui Inggris setelah Revolusi Glorious yang menggulingkan Raja James II. Dokumen ini tuh mempertegas pembatasan kekuasaan monarki dan memperkuat peran parlemen. Bills of Rights ini juga menetapkan bahwa raja tidak dapat memerintah tanpa persetujuan rakyat melalui parlemen, melarang hukuman kejam serta menjamin kebebasan berbicara di parlemen. Dokumen ini juga menjadi pondasi bagi tradisi melalui demokrasi liberal dan memperluas prinsip bahwa pemerintah tuh harus dibatasi oleh hukum dan dipertanggungjawabkan gitu. Nah, yang ketiga tuh tadi saya sebutin ada Declaration of the Right of the Man of the Citizen 1789. Nah, ini tuh menjadi bukan sebenarnya ya, tapi kayak ini tuh menjadi tonggak penting ketiga muncul dalam konteks revolusi Prancis. Nah, deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, melekat pada setiap individu dan tidak bergantung pada suatu sosial. Ia juga menegaskan prinsip kebebasan, kebersamaan, kedaulatan,
serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara dibanding dua dokumen sebelumnya. Deklarasi Prancis ini tuh lebih memperluas cakupan hak sehingga menjadi lebih universal dan menjadi dasar lahirnya tuh konsep modern tentang hak asasi manusia. Nah, yang ketiga tuh ada setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara tuh mendirikan PBB 1945. Setelah Perang Dunia berakhir pada tahun 1945, negara-negara dunia tuh sepakat buat mendirikan PBB, atau bisa kita sebut itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai upaya mencegah terulangnya tragedi perang global dan kekejaman massal seperti Holocaust. PBB ini tuh dibentuk menjadi piagam yang ditandatangani oleh 51 negara dan ditandatangani 51 negara pada 26 Juni 1945 dan diterapkan pada tanggal 24 Oktober 1945. Pembentukan PBB ini tuh menjadi titik awal lahirnya rezim hukum hak asasi manusia internasional modern. Pengalaman kekejaman perang meyakinkan dunia bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak bisa menjadi urusan internal negara tetapi perlu dijamin oleh komunitas internasional. Dari sinilah muncul komitmen untuk merumuskan standar global tentang hak asasi manusia yang kemudian dilahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia UDHR pada 1948 serta berbagai perjanjian HAM internasional lainnya. Nah, yang keempat tuh ada yang keempat tuh tahun 1948 diadopsi Universal Declaration of Human Rights, atau bisa kita sebut UDHR yang tadi saya sebutin tuh, sebagai pondasi HAM modern. Jadi UDHR ini tuh menjadi tonggak sejarah yang menjadi pondasi utama bagi sistem hak asasi manusia modern. Dokumen ini tuh lahir sebagai respons atas kekejaman Perang Dunia Kedua dan menetapkan standar moral serta hukum yang mengakui martabat manusia sebagai dasar bagi semua hak. UDHR ini tidak hanya menjadi deklarasi prinsip, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan universal yang mempengaruhi perkembangan konstitusi berbagai negara dan menjadi titik awal lahirnya rezim HAM internasional. Yang kelima setelah itu berkembang melalui berbagai perjanjian internasional seperti ICCPR dan ICESCR serta mekanisme HAM PBB. Kedua konvenen ini tuh udah bersama UDHR, pembentukan International Bills of Human Rights yang menjadi kerangka normatif global dalam perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, PBB juga ini mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan, termasuk sistem pelopor khusus, badan-badan perjanjian, serta HAM asasi manusia yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan negara terhadap standar HAM internasional. Nah, yang kedua dan ketiga tuh ini saya gabungin PPT-nya. Jadi langsung sekalian dengan contohnya ya. Jadi generation and explain of human right. Yang pertama tuh first generation tuh ada civil and politic right.
Contohnya tuh ada hak hidup, hak bebas penyiksaan, hak 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 berpendapat, hak atas pengadilan yang adil, eh, yang enggak, yang yang pertama tuh ada first generation. First generation ini tuh civil and politic right. Contohnya tuh ada hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas berpendapat, dan hak atas pengadilan yang adil. Yang kedua ada second generation. Second generation ini ada ekonomi, sosial, dan cultural right. Nah, contohnya tuh ada hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan hak jaminan sosial. Yang ketiga ada third generation. Third generation ini kolektif atau solidarity right. Contohnya itu ada hak atas pembangunan, hak lingkungan yang bersih, dan hak perlindungan yang bersih, hak atas perdamaian, dan hak menentukan nasib sendiri. Yang keempat ada fourth generation. Fourth generation ini teknologi dan information right. Contohnya ada munculnya akibat perkembangan teknologi digital dan AI. Contoh, hak perlindungan data pribadi, hak atas informasi yang akurat, hak atas literasi digital, dan hak perlindungan dari penyalahgunaan AI. Nah, sebenarnya nih generation of human rights ini kalau misalkan kita cari di ChatGPT atau di Google tuh cuman muncul itu 3. Tapi karena di semester 1 saya dapat mata kuliah HAM dan di PPT-nya itu dijelaskan tuh ada 4 generation, dan dosennya juga sempat menjelaskan ada 4 generation. Jadi di PPT ini saya taruh 4 generation, Bu. Kalau seandainya saya salah menjelaskan atau salah memberi materinya, tolong dimaafkan. Nah, sepertinya sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.